Assalamualaikum Pak Agung, gimana kabarnya nih Pak Agung? Waalaikumsalam Pak Wahyu. Baik-baik. Kalau Pak Wahyu gimana nih kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Agung. Eh, Gimana kabarnya Gimana? istri? Istri gimana Al- kabarnya? Alhamdulillah istri saya sih lagi Dengar-dengar sakit. sakit dengar-dengar. Iya Pak Wahyu lagi sakit Semoga cepat nih. sembuh deh kalau gitu. Semoga cepat sembuh deh Pak Agung. Amin amin. Makasih banget Pak Wahyu. Makanya nih saya Kamu- lagi Hmm, lagi ada masalah saya, pikiran iya. saya lagi banyak bercabang nih Ah, Pak Wahyu. Satu, di dalam hati saya tuh saya lagi pengen melakukan inovasi-inovasi di sekolah saya. Terus oke. fisik saya juga semakin lama semakin melemah. Istri saya malah sakit Pak Yu. Makanya nih Wah, tadi tetap mohon jaga maaf Pak kesehatan Yu. Pak Agung. Tetap jaga Iya kesehatan. iya. Iya Pak Ah, Wahyu juga jaga kesehatan ya. ada apa nih? Kayaknya kemarin nelpon saya mau temu atau gimana nih Pak Agung? Ada apa ya kalau saya boleh tahu nih Pak Iya. Agung? Ya biasa Pak Wahyu, saya kan lihat nih Pak Wahyu kayaknya orangnya asik banget buat Ya, diajak boleh ngobrol. boleh. Saya pengen mencurahkan Boleh boleh. ini keluh kesah saya di sekolah. Baik baik. Kan kita satu profesi nih Pak Wahyu. Iya Pak Pak Agung. Wahyu guru di SMK, saya guru di SD, mudah-mudahan bisa. Jadi begini Pak Wahyu, Iya Pak Agung. Gimana Pak Agung? kita kan ikut suatu kegiatan namanya pendidikan guru penggerak ya. Iya Pak Agung, ya Pak Agung, betul Pak Agung. Nah, tuntutan-tuntutan dari program itu tuh saya melihat mengharuskan kita untuk lebih aktif, untuk Baik, lebih proaktif, untuk menggerakkan lah bahasanya, baik. menjadi pionir dari pendidikan di satuan pendidikan kita. Nah, seiring berjalannya waktu saya mulai tuh tergugah untuk melakukan perubahan-perubahan, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Terus saya bikin inovasi, ngajar saya rekam dan segala macem. Baik. Awalnya berjalan dengan baik, tapi kesini-sini saya lihat ada informasi selentingan masuk ke hati saya, ke pikiran saya, dan ke telinga saya. Ada yang bilang, itu ngapain sih guru, sosokan banget. Nah itu hati saya gimana ya? Jadi Baik saya Pak Agung. sakit hati gitu. Nah, kan tadi Pak Agung bilang ya, ini guru Heeh. penggerak. Dan juga tadi juga bilang juga Pak Agung merasa gimana gitu sama teman-temannya, merasa kalau bahasa kasarnya merasa tidak enak lah, tidak enak hati dan perasaan. Nah itu menurut Pak Agung gimana selanjutnya tuh rencana Pak Iya, Agung? rencana saya sih ke depannya makanya nih satu rencana yang ingin saya lakukan pertama ngobrol dulu nih, saya mau curhat dulu ke Pak Wahyu, Boleh, mau boleh, boleh. minta pandangan ke Pak Wahyu. Ah, Ya mudah-mudahan dari pertemuan kali ini bisa bisa boleh, membuahkan hasil. Jadi saya boleh. udah mentok banget gak tahu nih saya harus ngelakuin apa, jujur karena Hmm. banyak pandangan-pandangan ataupun itu teman-teman saya pada update status ini guru muda sosokan gitu. Nah nih, Ya saya jadi buat males. wah Oke, mantap gimana juga gimana? nih Pak Agung nih, mantap juga nih. Nah tadi kan dibilang ya di teman-temannya ada yang guru muda sosokan. Nah menurut Pak Pak Agung Wahyu. sosokannya kayak gimana sih? Saya mau tahu nih sosokannya kayak gimana gitu. Ya sebenarnya gini Pak Wahyu, kalau dari pandangan saya sih saya nggak ada Gak ada pengen niat ya? sosokan, nggak ada niat sosokan dan segala macam. Karena eranya zaman sekarang kan eranya media sosial. Saya ngajar, saya melakukan inovasi, niatnya itu untuk menginformasikan nih ke teman-teman yang lain. Karena kan Baik, percuma kalau seandainya pikiran saya waktu itu, kalau seandainya ngomong nih teorinya kita harus begini, tapi saya nggak praktekkan, saya nggak memberi baik, contoh bahwasannya saya udah melakukan, takutnya terkesan bullshit. Akhirnya inovasi yang saya dapat, terus saya dapat materi dari CGP, saya praktekkan, saya rekam. Nah, tujuannya agar kita semua semakin termotivasi untuk melakukan hal yang baru. Dibilangnya malah sosokan pamer lah apa. nah Gitu sih Pak nah Wahyu. gini Pak Agung, Pak Agung mengembangkannya melalui apa kalau saya boleh tahu? Langsung Oke, media atau gimana? sebenarnya sih ada beberapa ya Pak Wahyu ya. Pertama sih saya ngelakuinnya dari saya mau mengcombine nih. Kalau guru-guru zaman dulu yang kita pegang kan maunya yang ngajar cuma ceramah, pegang pakai buku, ngomong, kasih PR, kasih tugas, udah kasih PR. Nah, sekarang teknologi sudah semakin pesat nih.
Hmm. Akhirnya saya coba tuh masukin hal-hal itu, saya rekam, saya pakai apa namanya, saya pakai ice breaking Hmm. berbasis teknologi. Ternyata ada yang responnya baik memang Pak, ada yang Ya. responnya baik, tapi kebanyakan yang negatif Enggak. sampai akhir-akhir ini. Bahkan sampai gini Pak, Iya. saya sakit hatinya tuh ada yang sampai update status dibilang, "Ini guru sosokan banget baru jadi calon," gitu, "calon guru penggerak aja laganya songong," gitu. Nah, Waduh, ya saya jadinya males untuk melakukan inovasi. nah, menurut Pak Agung sendiri gimana nih? Apa menurut Pak Agung sendiri keresahannya seberapa resah sih Pak Agung menjawab dari skala 1 sampai 10, keresahannya berapa menurut Oh, Pak Agung keresahannya? kalau di titik ini Pak, jujur ya, Hmm. keresahan yang saya rasakan tuh bukan resah ya, gondok ya gitu. Jadi Gondok saya kalau tuh ya. jadi kayak down, nggak mau, saya kalau ngelakuin ini bener nggak sih? Saya mau update lagi bener nggak sih? Itu kayak kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin di 7 ya Pak. Nggak 7. nyampe kena psikolog banget, tapi ya cukup mengganggu saya lah Berarti Pak. berarti Heeh. lumayan mengganggu ya Pak? Lumayan mengganggu pikiran Bapak nih selama ini? Ya kalau saya bilang iya cukup mengganggu Pak. Nah, terus lagi, saya juga mau nanya nih, kan di Mhm, sekolah ada penengah nih selain kepala sekolah. iya. Penengahnya siapa kira-kira kalau Pak Agung? Oh, kebetulan saya gini Pak, di sekolah tuh Mmm. punya soulmate lah, walaupun Mmm. dari segi umur nih berbeda jauh gitu. Beliau tuh saya lihat sangat mensupport guru-guru, Mantap. terus kinerjanya baik, namanya Pak Giri beliau Pak. Apa gitu ya? Iya. Terus akhirnya saya sharing nih, "Pak Giri Baik. gimana untuk menyelesaikan masalah ini?" Mmm. Saya bukannya mau sombong, bukannya mau sok-sokan, tapi ya saya ingin menginformasikan bahwasannya ini loh teknologi terbarukan untuk mengajar. Ini loh kita nggak usah harus capek-capek bikin soal, kita nggak usah harus capek-capek ngoreksi. Udah ada aplikasi yang bisa ngebantu kita. Nah, dari beliau sih menyatakan pertama memang dibilang, "Ya udah Pak Agung lanjutkan saja dulu, nggak usah difikirkan omongan orang lain. Tetapi jika sudah ranahnya udah parah banget, barulah kita mediasi, omongin ke kepala sekolah." Saran dari beliau sih begitu, Nah, tapi belum saya lakukan. Kalau dari pandangan berarti Pak Wahyu yang harus saya berarti lakukan gimana nih? berarti Iya, saran dari berarti gini ya Pak, berarti keresahan Pak Agung sudah terjawab tuh sedikit. Tadi, heeh, dari Pak Giri ya kalau saya boleh tangkap iya, ya, dari Pak heeh, Giri. Nah, dan juga menurut saya juga ada solusinya itu Pak Agung nanti iya, coba, dimediasikan dengan heeh, Pak Giri, terus lagi, mungkin Pak Giri dapat solusi itu dari mana, nah nanti Pak Agung bisa, mensiasatinya seperti apa gitu Pak Agung. oh iya, iya saya baru kepikiran, Mensiasatinya seperti bener apa ya, tuh, jadi Pak Agung harus mensiasatinya gimana cara bicaranya dengan kepala sekolah. Nah, menurut Pak Agung sendiri kalau bicara dengan kepala sekolah seperti apa menurut Pak Agung sendiri untuk membicarakan hal ini? sebenarnya gini, kepala sekolah kalau boleh saya cerita Pak Wahyu ya, Boleh kepala sekolah boleh. saya Baik. itu seorang Oh, perempuan dan perempuan. dan kalau misalnya, gimana ya, dari laki-laki tuh ngomong ke perempuan agak sungkan gitu Pak ya, Baik baik. dan Baik baik. dan memang beliau tuh sibuk sekali. Tapi bener ya, saya baru tercerahkan nih ngobrol sama Pak Wahyu, Baik baik. mungkin kalau saya ngomong langsung ke ibu kepala sekolah saya nggak enak lah, nggak Ya, etis baik atau baik. gimana rasanya, Baik baik. sungkan. Nah, mungkin dengan mediasi sama Pak Giri, Iya, bener nih betul bisa betul. bisa dong. Tapi kira-kira itu bakalan nimbulin reaksi lagi nggak sih Pak Wahyu? Maksudnya saya takutnya Eee, kalau saya ngobrol ke kepala sekolah, teman-teman saya yang lain mikirnya, "Wah ini ngadu domba nih." Gitu nggak sebetulnya sih Pak sih Wahyu? sebetulnya sih enggak sih, Pak. Anggap aja kalau saya boleh saran ya, Pak, anggap aja Heeh, kepala sekolah Bapak kan ibu ya, kan iya, ibu-ibu ya, anggap aja ibu sendirilah. Gimana iya sih seorang beliau asik anak sih. berbicara dengan ibu sendiri. Nah, Pak Agung coba gimana gimana kalau Pak Agung bicara sama ibu sendiri coba, saya mau tahu. Kalau Pak Mungkin Agung sih bicara sama kalau ibu sendiri gimana coba? baik Pak,
Jujur sih kalau saya ngobrol sama ibu saya ya pasti saya tetap santun, tapi saya usahakan dalam kondisi yang bener-bener rileks, bener-bener nyantai ya. Saya ajak kebetulan kan kalau ibu saya tuh suka banget minum jus, Pak. Nah itu, boleh Ya boleh. saya pengennya sih kayaknya nanti suatu saat nggak lagi jam kerja, saya mau ajak nih Pak Giri sama ibu kepala sekolah saya untuk minum jus kira-kira Nah ya, itu tapi kan untuk ngomongin masalah ini. nah itu kan bagus tuh. Jadi Bapak bisa Heeh, rileks, bisa santai, anggap aja Bapak sedang bicara dengan ibu sendiri lah. Jadi tetap heeh, jangan emosi, jangan marah, harus tetap yang beretika dan ajak minum jus bareng. Sekali suasana bisa heeh. mencair gitu, Pak. Iya sih Paling bener gitu sih, Pak Pak. Agung, kalau saran saya sih gitu. Nah, Pak Agung sendiri gimana ke depannya untuk melakukan hal ini? Apakah masih lanjut atau tidak nih? Untuk di guru Eee, penggerak dan untuk menggerakkan semuanya, kan Pak Agung luar biasa nih, hebat banget nih saya lihat. Eee, Waduh kagak, Pak. saya Oh lihat-lihat itu mah teman-temannya Bapak ini Wahyu sampai ini lebih jahat. teman-temannya sampai termotivasi sama Pak Agung, luar biasa nih. Depannya Pak Agung mau ngapain sih? Kalau saya boleh tahu Eee, nih. ya jujur sih Pak Wahyu, sebenarnya saya masih tetap ingin bersemangat gitu ya melakukan saya karena saya berpegang teguh selama suatu hal itu benar, selama suatu hal itu baik dan itu baik untuk peserta didik saya tetap saya akan lakukan. Memang saat ini ya mental saya sedikit kena gitu. Saya takutnya malah menyakiti hati teman rekan sejawat saya. Nah, tapi langkah pertama yaitu tetap saya bakalan ngomong sama kepala sekolah, kondisinya seperti apa, dan mungkin saya baru ngobrol sama Pak Wahyu tuh, oh kayaknya langkah yang saya lakukan mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena Mmm, saya di video itu ya hanya sendiri. Saya harusnya, ajak dulu ah, teman-teman betul. saya, Nah itu betul. terus kita berkolaborasi bikin bareng-bareng, mungkin itu akan meminimalisir gitu. Nah, betul betul betul. Nah, ya itu sih mungkin yang ingin saya lakukan, Pak, selain ketemu sama kepala sekolah, ya saya kepikirannya baru hari ini, ya saya mau ngajak teman-teman saya bikin project bareng, yang sifatnya teknologi dalam dunia pendidikan, itu sih, Pak. Nah, itu Gimana kan nih? kejawab itu sebenarnya, pertanyaan Pak Agus sendiri dijawab oleh Pak Agus sendiri ternyata. Kan Iya ya. berarti berarti Pak Agus udah nemuin solusinya dong kalau gitu. Kenapa harus Iya. saya? Ya justru nggak tahu saya itu gimana ya, saya Iya, jujur jadi saya kenal bingung nih jawabnya. saya kenal Pak Wahyu ini, Mmm, Pak Wahyu asik diajak bicara, Pak Wahyu asik diajak berkomunikasi. Jujur sebelum saya tadi ketemu Pak Wahyu nih blank banget nih, mentok. Gimana pikirannya nah gondok kan gitu. nah makanya kalau bisa hilangkan pikiran gondok dulu Pak Agung, baru Pak Agung bisa Iya sih, mendapatkan pencerahan yang lain. Jadi iya biar betul. biar bisa kita, menjalankan tugas ini dengan baik Pak Agung, begitu sih Pak Agung. Luar biasa Iya Pak Agung hebat sebenarnya, jawaban udah dari Pak Agung sendiri sebenarnya. Harusnya Pak iya. Agung tidak usah menanya saya. Iya saya baru sadar gitu berarti, ya Nah tapi mungkin memang Pak guru-gurunya diajak kerja sama bareng, bikin project bareng, bisa sih lebih lebih enjoy dan lebih asik Pak Agung. Kan iya tadi Pak Pak Agung sendiri Wahyu, bilang ya, jadi heeh, gurunya diajak bikin project bareng, diajak iya kolaborasi bareng, jangan jangan hanya Pak Agung sendiri, jadi kesannya Pak Agung tidak sendiri pinter gitu, jadi temen-temennya juga iya Pak diajak Wahyu, biar pinter gitu Pak Agung, walaupun mhm, ada beberapa hal yang bikin Pak Agung nguruk harus tetap berjalan sih kalau saya bilang gitu gitu sih Pak iya. Agung. Saya baru sadar nih Pak Wahyu, bener sih maksudnya, sharing-sharing kayak gini apalagi ke temen, kayak Pak Wahyu ini, bener banget ngebuka pencerahan gitu, saya baru ya ternyata kesalahan itu bukan dari, teman-teman saya, dari Sebenarnya diri nggak ada yang saya salah, sendiri ya. sebenarnya Oh nggak ada yang gitu? salah Pak Agung, nggak ada yang salah sebenarnya di dunia ini nggak ada yang salah, cuman cara kitanya saja yang Iya, menyikapi kurang tepat sih kalau saya bilang gitu. Sebenarnya kita tidak iya ada yang Pak, salah dan tidak ada yang benar Pak Agung, mhm karena mhm, yang salah dan yang benar itu bukan kuasa kita, cuman kita hanya mampu menjalankan tugas dan hanya mampu mungkin seorang guru ya untuk mendekati teman-teman guru supaya menjadi lebih baik lagi cara ngajarnya, mungkin dari Pak Agung tadi bilang kan, dari cara iya, ngajar, dari
yang Pak Agung bilang tadi tuh bikin video interaktif, mungkin bisa kolaborasi bareng Pak Agung. Ya niatnya gitu. Maksudnya saya saya percaya gini Pak, di dalam hidup ini kayaknya nggak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Iya betul Kita Pak Agung. terkadang butuh Butuh teman, butuh sosok orang, ya, butuh sahabat ya untuk sekedar misalnya kayak saya gini ketemu Pak Wahyu jadi akhirnya mencurahkan semua isi hati gitu kan. bisa aja Pak Agung. Paling Ya gini gitu. Pak Agung. Jadi Gimana Pak Wahyu? kira-kira apa nih yang Pak Agung dapatkan nih di hari ini dari percakapan kita nih, kan kita kan sudah bicara nih panjang lebar. Pak Agung Ya. juga sudah luar biasa hebat di sekolahnya, luar biasa tangguh lah menurut saya. Saya pun belum tentu bisa seperti Pak Agung loh, luar biasa. Kira-kira apa nih yang didapatkan di hari ini nih Pak Agung? Ya alhamdulillah jujur satu kelegaan hati gitu saya bisa mencurahkan isi hati, saya bisa mencurahkan unek-unek dan saya tahu saya ngobrol dengan orang yang tepat, saya bicara dengan orang yang satu profesi sama-sama guru dan di sini akhirnya saya bisa gitu dengan akhirnya saya bisa menemukan cara-caranya ya. Karena kalau merangkai itu kemarin kan buntu sekali pada sebelum saya ketemu Pak Wahyu. Mungkin Pak Agung masih emosi kali, jadi masih Ya, bisa memang. berpikir jernih. Ya. Ya itu juga tambahannya. Saya paham bahwasanya ya emosi itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita berapi-api ya harus saya downin dulu agar saya bisa berpikir jernih. Nah Betul. caranya ya ini. Untung saya punya teman Pak Wahyu ini, kalau kagak pusing. Bisa aja nih Pak Agung. Ada aja. Jadi gitu Pak Agung, menurut saya sih Pak Agung harus tetap berkolaborasi dengan teman-temannya, tetap juga harus bisa berkreasi kreatif mungkin. Kan Benar-benar Pak Wahyu. itulah ujiannya Pak Agung. Kalau kita ikut ini ujiannya luar biasa hebat. Teman-teman Pak Agung sendiri, apalagi Pak Agung masih muda dan masih panjang lah perjalanannya di dunia pendidikan. Jadi saya rasa Pak Agung juga harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih senior ya. Jadi Baik siap Pak Wahyu. Benar-benar. Kapan-kapan kalau saya ngajak ngejus ngopi ke tempat lain boleh boleh deh Pak Agung, boleh. Kita ngopi bareng nggak apa-apa Pak Agung. Emang rumah Pak Wahyu di mana ya Pak Wahyu? Kalides di Kalides Pak Agung. Oh di Kalideres. Berarti gini ya, saya ada beberapa project nih kan. Lanjutan boleh. tadi saya ngomong Project apa tuh Pak Agung, boleh? Ya Kalau pengen saya boleh bikin project film pendek gitu tentang pendidikan, khususnya tentang penerapan coaching dan lain sebagainya. Kira-kira kalau saya kolaborasi sama Bapak bisa nggak nih Pak? Boleh Pak Agung, bisa aja. Tapi lebih hebat Pak Agung sih bener sih. Bisa edit video, bisa kolaborasi bareng, mau bikin project. Saya kan cuma guru biasa aja Pak. Lebih hebat Pak Agung. Ini satu yang harus saya pelajari gitu, ciri dari Pak Wahyu ini selalu merendah. Saya yakin kalau orang yang merendah itu sebenarnya punya ilmunya tinggi sekali lah. Enggak juga Pak Agung. Tapi Pak Agung luar biasa hebat kok. Di tengah situasi yang mendesak, di tengah teman-teman yang luar biasa jadi kalau saya boleh bilang mempressure Pak Agung tetap menjadi dingin seperti es di Kutub Utara Pak Agung dan Kutub Selatan ini Pak. Oke baiklah Pak Wahyu ya. Aku tunggu nih nanti. Boleh Pak Agung. Nanti izin WA Pak Wahyu ya. Boleh Pak Agung. Ketemu berikutnya. Boleh. Oke, aku mau ada kegiatan dulu sama istri saya nih. Boleh Pak Agung. Ya, semoga cepat sehat Pak Agung ya. Semoga cepat sehat Pak Agung ya. Sama-sama. Makasih Pak Wahyu, pamit. Waalaikumsalam. Gokil, keren. Padahal 9. Iya. Kalau pakai itu lebih pusing Pak Wahyu. Iya. Nah, tapi bagus sih Pak Agung, luar biasa itu. Hebat Pak Agung. 19 menit lah. Luar biasa. Saya cuma 17 menit. Pak Wahyu 19 menit ini di stopwatch saya. Sama 19 menit juga. Iya.
Oh, saya kira 17 menit Kalau aja jalan lama berarti. Oh kalau saya itu tadi oke baik Pak Edi. Udah siap Pak Edi. Makasih Pak Edi. Pak Edi, Pak Agung. Sama-sama Makasih. Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi.